Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, serta tentunya masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini, tapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita berhenti belajar. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, termasuk dalam masa pandemi, kita tidak bisa kemudian mengatakan kita berhenti saja belajarnya. Tidak. Jadi di tengah keterbatasan ini kita tetap harus saling berbagi ilmu, saling menambah ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dalam lindungannya. Kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, di pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait ilmu kalam dan sejarah ilmu kalam. Bahwa bagaimanapun juga ilmu kalam ini adalah satu ilmu yang tidak ujug-ujug ada, tidak tiba-tiba ada. Dia mengalami proses yang panjang, ada sejarah panjang di mana kemudian ilmu kalam itu sampai kepada kita. Oleh karena itu, hari ini kita bicara tentang sejarahnya. Termasuk di dalamnya kita juga bicara tentang pengertian, tentang definisi ilmu kalam. Jadi minimal target yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini adalah kalian bisa menjelaskan kepada orang siapapun yang ingin tahu tentang ilmu kalam. Minimal ilmu kalam itu apa, kemudian sejarahnya bagaimana. Jadi targetnya itu. Nah, ini ada beberapa kata orang. Tentu orang yang dimaksud di sini adalah bukan orang yang biasa, tapi orang yang memiliki keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi. Yang pertama, tidak ada suatu cabang ilmu yang di dalamnya paling banyak pertentangan dan paling banyak perbedaan pendapat selain ilmu kalam. Jadi kita abaikan dulu pengertian ilmu kalam itu apa. Tapi yang pasti ada beberapa penilaian terkait ilmu kalam. Salah satunya adalah tidak ada ilmu yang lebih mengandung banyak perbedaan selain ilmu kalam. Artinya ke depan kita akan bicara banyak perbedaan. Jadi ilmu kalam ini jangan heran nanti jika Pak kok begini, ada yang begini, ada yang begitu. Ya karena memang dari awal ada penilaian dari Hasan Hanafi yang mengatakan bahwa memang ilmu kalam itu banyak perbedaan, maka tidak ada ilmu yang lebih banyak perbedaannya dibanding ilmu kalam. Kemudian yang kedua, ilmu kalam tidak memuaskan orang pintar dan tidak memberi manfaat pada orang bodoh. Artinya bagaimana? Memang di satu sisi ilmu kalam ini, kalau kita tanya, seperti kalau kita bandingkan dengan ilmu fikih, dengan ilmu ulumul Quran, itu relatif bagi orang awam janjinya apa toh? Jadi penilaiannya begitu. Ngapain toh kita memperdebatkan hal itu? Itu ilmu kalam. Jadi ilmu yang memang bagi orang pintar itu tidak akan memuaskan. Bagi orang bodoh atau orang awam, ya ilmu ini janjinya apa toh? Nah, jadi penilaian orang awam itu begitu terkait ilmu kalam. Jadi ngobrol memperdebatkan itu, makin ngapain sih? Bagi orang pintar, perdebatan itu juga tidak akan berhenti, tidak akan usai. Jadi ilmu kalam itu ada yang menilai seperti itu. Kemudian dari Harun Nasution,
Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agama secara mendalam perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Jadi di satu sisi ada yang menyebut ilmu kalam itu sebagai teologi. Teologi itu apa? Theos itu Tuhan, logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang Tuhan. Jadi bagi orang yang ingin mendalami agamanya, yang ingin menyelami seluk-beluk agama secara mendalam itu dia harus mempelajari tentang teologi atau ilmu tentang Tuhan. Itu menurut Harun Masuda. Nah, itu beberapa penilaian orang tentang ilmu kalam. Nah, kita harus tahu juga janjinya ilmu kalam itu apa tuh? Sebenarnya ilmu kalam itu yang bagaimana? Nah, ada banyak definisi tentang ilmu kalam memang, tapi saya mengambil definisi yang saya sampaikan ini. Kepercayaan tentang Tuhan dengan segala segi-seginya yang berarti termasuk di dalamnya terkait wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Jadi ada satu kepercayaan. Jadi ilmu terkait kepercayaan tentang Tuhan. Yang di situ nanti ada perdebatan tentang wujudnya, perdebatan tentang keesaannya, perdebatan tentang sifat-sifatnya. Jadi objek ilmu kalam itu fokusnya kepada Tuhan, meskipun nanti bisa dijabarkan dalam banyak aspek. Ya ini. Jadi nanti kemudian perdebatan ilmu kalam itu ada hubungannya dengan terjadinya alam atau terciptanya alam, kemudian terkait keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan terkait qada dan qadar, pengutusan Rasul, penerimaan wahyu, berita alam gaib, dan akhirat. Ini menjadi objek kajian ilmu kalam. Sehingga dari judulnya saja, dari luarnya saja kita sudah bisa menemukan betapa ilmu kalam ini memang akan menimbulkan banyak perbedaan. Sudah kita bicara tentang qada dan qadar saja, semisal ada yang mengatakan bahwa semua ini adalah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita tinggal menjalankan apa yang sudah ditulis, dan kita tidak bisa merubah apapun yang sudah ditulis. Tapi di satu sisi ada kelompok lagi nanti yang akan mengatakan bahwa tidak, qada dan qadar bisa diubah. Buktinya apa? Ya, bahwa doa dikatakan oleh Nabi bisa merubah sesuatu qada dan qadar. Itu jadi dari sini saja sudah nampak bahwa ilmu kalam memang cenderung membawa banyak perbedaan, karena objek utamanya yang dibahas dalam ilmu kalam adalah Tuhan dengan segala aspeknya terkait wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Kita tahu sifat-sifat Allah itu adalah berapa? Ada sekian banyak. Itu kemudian diperdebatkan. Lalu kalau kalian bertanya, lantas ngapain Pak kita membicarakan tentang perdebatan? Ya enggak. Jadi ketika kita bukan kemudian mempelajari ilmu kalam itu adalah belajar debatnya, bukan, tapi belajar bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni itu kemudian memperdebatkan, membicarakan, memperbincangkan tentang Tuhan. Jadi sebagai sumber referensi saja, atau memang ini kita maknai sebagai wujud untuk kita benar-benar memahami tentang ketuhanan. Jadi harus memahaminya seperti itu. Nah, ilmu kalam itu memiliki beberapa nama atau beberapa nama. Ada ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang kalam itu apa? Perkataan atau firman dan sebagainya. Karena nanti yang dibahas itu adalah banyak tentang firman-firman Allah. Kemudian ilmu usuluddin, usul itu pokok, din itu agama, pokoknya agama. Kenapa pokoknya agama? Ya karena yang dibahas ada Tuhan, bahwa dalam beragama sentralnya itu adalah Tuhan, sentralnya adalah Allah. Maka kemudian tidak berlebihan jika ilmu kalam itu yang kemudian disebut sebagai ilmu usuluddin, meskipun kita bisa memperdebatkan itu. Jadi termasuk kemudian ada ilmu tauhid, kemudian ilmu akidah, yang pada intinya kesemuanya ini adalah kembalinya ke Tuhan tadi. Jadi begitu. Oke, kemudian disebut juga ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan. Tauhid artinya pengesaan, karenanya
Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah dalam rangka mengesakannya. Jadi mengesakan dalam banyak hal, mengesakan dalam ibadah, dalam permintaan, di dalam kasih sayang, di dalam rezeki, di dalam mohon rezeki dan sebagainya. Jadi esa itu ya tunggal, meskipun nanti juga akan kita temukan perbedaan pendapat terkait penyebutan keesaan Allah. Karena ketika Allah itu disifati esa, itu sebenarnya kemudian kita sudah mencoba mewujudkan Allah dalam penilaian manusia. Tapi itu nanti kita bisa perdebatkan. Tapi yang pasti ilmu kalam itu juga bisa disebut sebagai ilmu tauhid. Karena apa? Karena yang dibahas adalah tentang keesaan Allah. Kemudian ilmu aqaid atau akidah. Aqaid adalah jamak dari akidah yang artinya dogma. Karena itu ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma Islam. Dogma itu ajaran yang memang harus diikuti, sesuatu yang dalam tanda kutip itu seperti memaksa. Jadi ilmu yang bicara tentang ajaran-ajaran dasar, jadi dogma itu ajaran-ajaran dasar dalam beragama. Jadi yang kemudian sifatnya mengikat. Jadi ilmu gitu ya. Jadi ilmu kalam.